Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan, diberi i'anah, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus menggunakan kesempatan itu dengan secara maksimal untuk belajar, untuk beribadah dan sebagainya. Ya anak-anakku ya. Ya ini sebelum kita memasuki pelajaran fikih kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pembahasan pelajaran hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti kita bisa memahami dan juga bisa mengamalkan pada pelajaran tersebut. Alhamdulillah. Syai'ul Fatihah. Saya absen dulu ya anak-anak. Untuk absensi, Ahmad Burhanuddin hadir, Ahmad Lukman Hakim hadir, Ahmad Khairuzat hadir, Muhammad Ulin Nuha hadir, Muhammad Jazuli hadir, Muhammad Dawan hadir, Yafi Athaillah hadir, Zidan Maulana hadir, Zainuddin hadir. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita bisa bertemu dan anak-anak bisa hadir semua dalam pembelajaran fikih kali ini. Ya. Sekarang kita meneruskan pelajaran fikih yang dari kemarin. Dan sekarang kita menganjak pada bab jual beli. Apa sih itu jual beli dan prakteknya bagaimana, kan seperti itu. Ini saya akan mencoba menerangkan dan mohon anak-anak dengar penjelasan dari saya biar nanti tidak salah paham ketika saya menerangkan. Jual beli itu sering terjadi di masyarakat, di perkotaan, di pasar dan sebagainya. Di rumah-rumah pun juga bisa. Dan jual beli itu bisa dengan berupa makanan, berupa pakaian, berupa barang-barang elektronik dan sebagainya. Itulah nanti jual beli. Yang perlu kita kaji itu jual belinya itu nanti bisa sah atau tidak, memenuhi kriteria syarak atau tidak anak-anak. Kalau memang jual beli itu sudah sesuai dengan syarat, berarti jual belinya nanti pun sah. Tapi juga kalau tidak sesuai dengan syarat, maka jual belinya tidak sah. Makanya saya akan jelaskan nanti biar jual beli bisa sah dan tidaknya. Kita pengertian dari jual beli terdahulu. Jual beli atau cara bahasane ning Arab itu al-bai'u. Menurut bahasa itu apa? Tukar menukar sesuatu. Muqabalatu syai' bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau menurut dengan syarak adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, yang mana harus disertai dengan ijab qabul, dan harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Itu dalam segi syarak, yaitu menukar sesuatu barang dengan barang lain yang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Itu dipahami ya anak-anak ya, antara jual beli dalam segi bahasa dan jual beli dalam segi syarat. Dan selanjutnya, hukum jual beli dasarnya apa? Ya nanti sampean tidak bingung. Dasar awal memang konsepnya jual beli itu adalah boleh atau halal.
Sudah tertera dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga ada hadisnya pun dari Rasulullah, idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar walam yatafarraqa wa kana jami'a. Apabila kamu melakukan jual beli dan juga dari kamu itu adalah melakukan khiyar, selagi engkau tidak berpisah, maka itu diperbolehkan keduanya itu ketika berkumpul. Itu hadis dari Rasulullah. Jadi memang konsep awal jual beli itu boleh, cuman ada yang tidak diperbolehkan sesuai nanti yang saya akan terangkan pada bab selanjutnya. Terus kita menginjak pada macam-macam jual beli. Jual beli itu juga ada macam-macam, anak-anak. Bukan hanya jual beli saja cukup, enggak. Ada macam-macam, sehingga macam-macam itu nanti bisa sah atau nanti tidak diperbolehkan dan sebagainya. Macam-macam jual beli itu ada 3. Ada yang tahu, anak-anak? Macam-macam jual beli. Pertama, bai'u ainin musyahadah, atau menjual beli sesuatu yang memang ada, tampak. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, jual beli sesuatu yang mana ada sifat itu dalam masa-masa tanggung jawab. Yang nomor 3, bai'u ainin ghaibah lam tushhad, jual beli sesuatu yang memang tidak nyata dan juga tidak bisa dilihat. Ada 3. Dan dari ketiga ini ada definisinya. Pertama, bai'u ainin musyahadah itu bagaimana? Menjual barang yang terlihat. Maksud di sini adalah tempat transaksi, hadir, harus ada di situ. Boleh dengan syarat barangnya pun juga ada di situ. Dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Pertama apa? Memang ada penjual, pembeli, dan juga ada barangnya di situ. Tidak ada neko-neko, tidak ada penipuan dan sebagainya. Hal semacam inilah yang sering terjadi dalam pasar-pasar. Oh, memang ada barangnya, beli beras, oh memang ada barangnya, terus kita bayar, terus kita terima. Nah, itulah jual beli, termasuk bai'u ainin musyahadah. Yang nomor 2, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Prakteknya bagaimana? Jual beli sesuatu yang mana disebutkan sifat-sifatnya, dan itu sifatnya sudah ada memang bentuk tanggung jawab dalam tanggungannya. Contoh, seorang penjual ada di Jakarta, seorang pembeli ada di Surabaya. Pembeli minta, Mas, tolong barangnya dipaketkan. Saya mau beli barang itu, baju kemeja yang warnanya merah. Dari penjual, oke Mas, tidak apa-apa. Nanti saya hubungi kalau sudah saya kirim. Ternyata begitu barang sampai memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembeli. Yang diinginkan memang ada. Oh, barangnya sesuai, warnanya merah, baju kemejanya bagus dan sebagainya. Akad semacam ini loh diperbolehkan, sah. Tapi begitu juga nanti kok ketika apa yang diharapkan si pembeli kok tidak sesuai dari awal tadi yang diminta. Contohnya minta merah, ternyata yang dikirim adalah biru, bahkan ada cacatnya lagi. Inilah praktek jual beli bai'u syai'in mausufin fi dhimmah yang nanti tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak sesuai yang diharapkan. Yang nomor 3, bai'u ainin ghaibah lam tushhad. Di sini adalah barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi. Dan hukum jual beli tersebut dihukumi tidak boleh atau tidak sah. Berarti tidak boleh melakukan jual beli yang tidak ada barangnya. Contohnya, saya mempunyai barangnya memang tidak ada, tapi saya sudah menjual pada
orang. Saya punya barang Samsung, HP Samsung, tapi realitas saya sebenarnya tidak punya, belum mengambil dari kontrak dan sebagainya. Nah, orang itu sudah mengasih saya uang karena saya menjual, tapi barangnya tidak ada. Karena barang tidak ada, maka tidak diperbolehkan. Jual beli pun juga ada rukunnya, ada rukun, ada syaratnya. Nah, rukun-rukun jual beli apa saja anak-anak? Mungkin ada yang sudah tahu. Ada penjual, ada pembeli. Oh ya. Nah, rukun dari jual beli pertama adalah penjual. Penjual itu bahasanya adalah bai'un, atau orang yang menjual barang tersebut. Yang nomor dua, adanya si mushtari atau orang yang akan membeli barang itu. Yang nomor tiga, harus adanya barang atau sesuatu atau benda yang mana nanti menjadi objek transaksi. Barangnya itu bagaimana, ya tidak cacat dan sebagainya, itu barang, itu termasuk rukun. Yang nomor empat, ada alat penukar barang, contohnya dengan kupang. Harus menyerahkan uang ketika sudah clear, ketika sudah ingin membeli. Jangan terus dibawa kabur, ya nggak boleh. Tapi kesepakatan awal, nanti kalau uangnya sudah di rumah ya itu nggak apa-apa. Yang jadi permasalahan ini ketika dibawa kabur nggak boleh. Dan yang rukun yang terakhir harus adanya sehat. Sehingga itu apa? Ijab qabul. Transaksi yang dilakukan oleh pihak. Saya beli ini ya Pak ya, ya saya jual kepadamu. Nah, inilah rukun jual beli yang sesuai dengan tatanan syariat yang mana diperbolehkan. Sekarang juga nanti ada syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli pun harus terpenuhi. Ada nanti syarat umum, ada juga nanti syarat yang khusus. Anak-anak ada syarat umum, ada syarat khusus. Kalau syarat umum itu yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat. Ditetapkan syariat ini bagaimana? Orangnya itu memang benar-benar tidak gila dan memang itu uangnya sendiri dan sebagainya, tidak hasil mencuri, merampok dan sebagainya. Itulah dengan sesuai dengan tatanan syariat. Juga nanti ada syarat yang dalam segi khusus, yang mana nanti indikasinya kepada barang tersebut, barang yang digunakan transaksi, seperti barangnya harus ada, nggak mungkin barangnya hilang atau dijual, barangnya tidak ada, itu termasuk syarat. Atau harga awal harus terpenuhi, contohnya dari awal memang saya menjualnya 2.500, tiba-tiba berhubung yang membeli itu adalah orang kaya, terus saya ganti menjadi harga 5.000. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan harga pada asal mulanya tadi. Harus ada serah terima barang juga. Benda harus dilakukan sebelum berpisah. Sebelum kita berpisah, contoh di pasar, di tempat itu, sebelum kita berpisah, kita harus menerima barang itu terlebih dahulu sebelum kita berpisah. Dan juga harus terpenuhi syarat penerimaan, barangnya tidak cacat, barangnya tidak pencurian dan sebagainya, harus terpenuhi, tidak cacat. Oh ya, benar ini barangnya, sesuai, sehat barangnya, bagus. Sesuai dengan ukuran yang berlaku. Contohnya bagaimana? Saya membeli beras yang 1 kuintal, harga sekian, tapi ketika setelah ditimbang saya sudah sampai rumah ternyata tidak ada 1 kuintal. Jual beli inilah yang biasanya banyak terjadi, tapi jual beli itu tidak dihukumi sah karena tidak sesuai ukuran yang telah disepakati tadi. Atau barang yang dijual adalah menjadi tanggung jawabnya. Memang harus barang ini tanggung jawab saya yang mencarinya, saya yang mencari nafkah untuk menjual barang ini milik saya sendiri. Inilah yang harus kita sepakati, harus kita syarat yang harus kita lalui. Harus barang saya sendiri ketika ingin menjualnya, bukan milik anak saya, bukan milik adik saya, bukan milik kakak saya dan sebagainya. Itu pada syarat. Setelah kita
menerangkan pada bab jual beli anak-anak yang saya terangkan, yang mulai dari pengertian, hukumnya, syaratnya, rukunnya. Nah, ini juga diberlakukannya khiyar. Bahwa khiyar itu ada 3. Nah, khiyar itu apa Pak? Ada yang tahu? Nah, khiyar itu dalam segi bahasa adalah memilih. Tapi kalau dalam segi syariat adalah memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan. Maksudnya bagaimana? Ya, untuk meneruskan akad jual beli itu diteruskan apa tidak? Kalau diteruskan berarti ya lanjut, berarti masih berlaku. Tapi kalau membatalkan berarti ya sudah tidak jadi membeli di tempat itu. Itulah khiyar dalam segi syarat. Nah, hukum khiyar bagaimana Pak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah hukumnya ada khiyar yang mana ada unsur penipuan, maka hukumnya haram. Dan macam-macamnya ada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Nah, pengertian khiyar majlis bagaimana? Nah, memilih antara jadi membeli atau tidak selama penjual dan pembeli itu tidak berpisah, selama penjual dan pembeli itu berada di tempat akad jual beli tersebut. Contohnya saya dengan orang lain jual beli, saya menjual, orang lain membeli di pasar, di tempat itu. Itu boleh, dia itu boleh menggagalkan, boleh meneruskan. Itulah namanya khiyar majlis di tempat seketika itu juga. Kalau memang cocok ya langsung dibayar. Ada kalanya yang mana itu nanti adalah khiyar syarat, menjadi persyaratan antara meneruskan dan membatalkan dengan syarat tertentu. Contohnya bagaimana? Ada seorang Zaid ingin membeli baju untuk adiknya sama si baik atau sama si penjual. Zaid bilang sama penjual, Pak, saya mau membeli HP ini Samsung milikmu, atau membeli baju padamu ini. Kamu punya baju, saya ingin membelinya. Ya nak, gak apa-apa nak, ini harga sekian. Ya Pak, tidak apa. Saya tetap tidak apa-apa, saya bayar nanti. Tapi dengan syarat Pak. Apa nak itu syaratnya? Jikalau nanti saya sudah sampai rumah, kok adik saya cocok dengan baju ini atau cocok dengan HP ini, maka besok saya akan langsung bayar. Tapi kalau adik saya kok tidak cocok, tidak mau, berarti mohon maaf Pak, saya tidak bisa membeli. Dari sang penjual, ya nggak apa-apa nak, dibayar dulu, besok ke sini, kalau tidak cocok dan cocok ya besok dibayar. Hal semacam inilah praktek jual beli yang membutuhkan khiyar syarat, yang mana praktek seperti itu diperbolehkan. Kenapa ada khiyar syarat tadi? Jikalau nanti cocok, kalau tidak cocok berarti tidak dibayar. Tapi harus dibatasi. Khiyar syarat itu batasnya adalah 3 hari. Selain itu tidak diperbolehkan. Terakhir adalah khiyar aib, di mana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. Seorang pembeli itu boleh mengembalikan barang jikalau memang menemukan cacat, yang mana cacatnya itu sudah mengurangi kapasitas barang itu atau mengurangi nilai barang tersebut. Saya membeli buku di toko. Saya ngomong sama penjualnya, Mas, saya mau membeli buku ini. Tapi nanti kalau sudah sampai rumah, kok ada halaman yang cacat, mungkin halaman yang 50 atau halaman 70 dan sebagainya. Kok ini ada yang cacat, saya akan kembalikan ya Mas. Permintaan seorang pembeli seperti ini diperbolehkan. Yang penting jangan sampai jatuh tempo seperti tadi masa-masa khiyar. Boleh. Nah, ketika memang betul-betul ada cacatnya, memang benar dia itu yakin cacatnya itu berasal dari toko ketika pas membeli, itu berarti boleh dikembalikan. Tapi kadang anak-anak, kadang itu orang pada ruwet, nggak mau jujur, sudah dibawa mungkin jatuh dan sebagainya, mungkin beli barang sobek atau rusak terus dibawakan ke
toko. Yang kasihan adalah yang tokonya, yang punya toko yang kasihan anak-anak. Karena apa? Iya, karena cacatnya atau rusaknya itu di jalan, bukan di tempat toko. Tapi realitanya minta ganti di toko, itulah yang tidak diberlakukan. Nah, itu nanti ada jual beli yang menggunakan khiyar 3 tadi. Adanya khiyar majelis, syarat, dan juga aib yang saya jelaskan tadi anak-anak. Semoga kalian tidak akan bingung membedakan masa-masa khiyar. Dan yang pada jual beli yang tidak diperbolehkan atau yang jual beli yang dilarang, itu nanti ada sebab ahliyah atau apa bagi penjual pembeli. Ini adalah dilarangnya transaksi jual beli sebab yakni itu orang gila. Orang gila nggak boleh jualan, atau anak kecil yang tidak tahu apa-apa, masih belum tamyiz, nggak boleh jualan juga. Inilah jual beli yang tidak diperbolehkan. Atau yang kedua, terlarang sebab sighot, ijab kabul. Ini tanpa didasari ijab kabul, tanpa transaksinya tidak ada kesepakatan dari penjual dan si pembeli, si ba'a dan si mustari tidak ada kesepakatan. Dan yang ketiga, terlarang sebab maqut alaih. Maqut alaih itu apa? Harta yang dijadikan alat penukaran atau barang yang dijadikan untuk menukar barang lain. Nah, seperti apa? Contohnya, yang berakad jual beli yang gharar atau penipuan, jual beli yang majhul atau tidak jelas. Dan yang terakhir adalah terlarang sebab syarak, yang mana tidak sesuai dengan tuntunan syariah orang itu. Contohnya apa? Jual belinya apa? Dengan menggunakan sistem riba, bahwa Allah itu tidak menyukai, bahwa Allah itu mengharamkan orang yang melakukan riba, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan jual beli hasil dari merampas juga tidak diperbolehkan. Makanya kita harus berhati-hati anak-anak ketika kita melakukan praktek jual beli di masyarakat kita, atau di pasar dan sebagainya. Kita harus lebih berhati-hati, kapasitas barang itu bagaimana, orang yang menjual itu bagaimana, orang yang membeli itu bagaimana, sesuai enggak dengan tuntunan syariah, yang mana nanti akan bisa membuat kita lebih berkah untuk menjual dan membeli barang tersebut. Ya, langsung nanti kesimpulannya tadi, kita harus berhati-hati. Dan juga jual beli itu seperti apa nanti bisa dirundingkan sama anak-anak. Dan penugasan ini saya beri tugas 4 kelompok A, B, C, D. Tugasnya nanti carilah macam-macam jual beli yang berada di daerahmu masing-masing, diperkelompokkan perwakilan. Besok dirundingkan, didiskusikan ya. Untuk tugas dari kalian, contoh-contohnya itu apa, terserah, yang penting apakah B itu bisa boleh, B itu bisa dihukumi tidak sah dan sebagainya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan anak-anak ya. Semangat belajar dan juga jangan lupa berdoa, semoga kita diberi kesehatan, diberi tetap keimanan kita, diberi semangat dalam beribadah. Terakhir dari saya, jazakumullahu ahsanal jaza, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.